Shalom, shalom. Shalom, shalom. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Father, we thank you. Bapa kami berterima kasih Bless your name. dan kami memberkati namamu. Touch us this morning. Mari jamah setiap kami Tuhan pagi harinya What the fire of Pentecost. dengan api Pentakosta. Use us Mari pakai kami to lead the revival. untuk memimpin satu pembangunan rohani. Because there is need in the spirit. Need in the spirit. There is a need. Ya. Karena di alam roh itu ada satu kebutuhan. Use us Mari pakai kami to meet the need of the kingdom. untuk menjadi jawaban daripada kebutuhan yang ada di kerajaan surga. Thank you, Lord. Terima kasih Bapa. In Jesus' name. Dalam nama Yesus. Amen. Amin. Yesterday, Kemarin it's like my voice. I would say, nothing happened to my voice. My voice is good. ya, suara saya ini mungkin bisa dibantu di mic-nya itu. Just add volume to my voice. Ditambahkan suaranya yang kalau suara saya ini agak Yes. ngebas ya. Jadi kalau mungkin jadi beliau ini sudah kemarin melayani 2 hari ya, dan 2 kali ya, lawatan Tuhan luar biasa. Tapi mari kita doakan ya supaya hari ini menjadi yang lebih. Amin. Hallelujah. Haleluya. My pastor and my friend has done the introduction, so I don't have to. I'm Pastor Joseph from Nigeria. Teman saya, pastor saya ini sudah memberikan penjelasan sedikit. Ya, nama saya Pastor Yosef dari Nigeria. It's been a great privilege to serve in this country. Merupakan suatu kehormatan besar kalau saya boleh berada dan di Indonesia dan melayani di Indonesia. I think the churches in Indonesia are very loving and caring churches. Dan menurut saya, gereja-gereja di Indonesia itu sangat penuh dengan kasih, penuh dengan cinta, penuh dengan perhatian. They always encourage me to preach Dan selalu memotivasi saya untuk berkhotbah. because I see the passion for God growing in Indonesian churches. Karena saya melihat suatu kehausan dan kelaparan akan Tuhan itu semakin bertumbuh di gereja-gereja Tuhan di Indonesia. Please listen very well. Jadi tolong dengarkan dengan baik, perhatikan dengan baik. I am here on a mission. Saya ada di sini untuk suatu misi, ada tujuan. And God sends me. Dan Tuhan itu mengutus saya. I will not do what He did not ask me to do. Dan saya tidak akan melakukan apa yang Tuhan tidak suruh saya untuk lakukan. I will continue to do what God sent me here to do. Tetapi saya akan terus melakukan apa yang Tuhan suruh saya untuk saya lakukan di tempat ini, di negara ini. Day by day, Dan hari demi hari, God makes me know better what I should be doing. Tuhan membuat saya itu mengetahui lebih baik ya pekerjaan-pekerjaan apa yang harusnya saya lakukan. And that's why I maintain focus. Itulah sebabnya saya itu menjaga supaya saya itu tetap fokus. I might not do everything, Jadi saya itu mungkin tidak melakukan semuanya, segala sesuatu yang lain. but there are specific things God has asked me and sent me to do here. Tetapi ada hal-hal yang cukup spesifik, yang cukup khusus, yang Tuhan suruh saya untuk lakukan di negara ini. And that thing will be done. Dan saya akan berusaha supaya itu terjadi tergerak. Hear me very well. Jadi dengarkan saya, perhatikan saya dengan baik. God, you cannot do anything and succeed except God sent you. Engkau tidak dapat melakukan sesuatu dan berhasil kecuali Tuhan yang mengutus Bapak dan Ibu melakukan sesuatu itu. God said He sent me to be a revivalist to the nation. Dan Tuhan itu mengirim saya, mengutus saya untuk menjadi seorang revivalist atau pembawa lawatan di suatu negara, bahkan di bangsa-bangsa atau di negara-negara. And I came here with the fire of revival. Dan saya datang dengan api kebangunan rohani, api Allah. I'm not the one that will do it, Jadi bukanlah saya yang akan melakukannya, but the Spirit of the Lord is in me.
tetapi Roh Kudus itu menyertai saya. I said, the Spirit of the Lord is with me. Saya katakan Roh Kudus itu menyertai saya. And He's there. Dan Roh Kudus hadir di tempat ini. Roh Kudus hadir di sini. He's there. Ada di sini. He's there. Ada di sini. He's there. Saya katakan dia ada di sini. While I sat here, Dan ketika saya duduk di situ tadi, di depan sini, sebelah bule ini tadi, the Lord spoke to my ear dan Tuhan itu berbicara bahkan ke telinga saya and gave me this word. dan memberikan saya suatu firman ini. Because every day I said, God, tell me what you want me to say, not what I wish to say. Karena setiap harinya saya berdoa, saya berkata kepada Tuhan, Tuhan beritahu apa yang Engkau mau saya sampaikan, bukan apa yang saya mau sampaikan. And every time God gives me a word, I know. Dan setiap kali Tuhan memberikan saya suatu firman, saya tahu. This morning, Jadi pagi hari ini, this word is for you and me. jadi firman ini adalah bagi saudara dan saya. Let's open our Bibles to the book of Judges, chapter 15, verse 1 to 5. Judges. Mari kita buka Alkitab kita ke kitab Hakim-Hakim. Judges 15, Hakim-Hakim 15, verse 1 to 5. Hakim-Hakim 15 ayat 1 dan 5. Hakim-Hakim 15 ayat 1 dan 5. Hakim-Hakim itu di sesudah Yosua, ya Bapak dan Ibu. Hakim-Hakim 15 ayat 1 dan 5. Hakim-Hakim 15 ayat 1 dan 5. Ya. Mari kita baca sama-sama Bapak dan Ibu. 2, 1. Beberapa waktu kemudian, dalam musim menuai gandum, pergilah Simson mengunjungi istrinya dengan membawa seekor anak kambing, serta berkata, aku mau ke kamar mendapatkan istriku. Tetapi ayah perempuan itu tidak membiarkan dia masuk. Kemudian dinyalakanlah obor itu dan dilepaskan anjing-anjing hutan itu ke gandum yang belum dituai kepunyaan orang Filistin, sehingga terbakarlah tumpukan-tumpukan gandum dan gandum yang belum dituai dan kebun-kebun pohon zaitun. Ya, kalau di sini tertulisnya anjing-anjing hutan, tapi kalau di Alkitab bahasa Inggris itu disebutnya fox. Ya, fox itu mungkin agak ada miripnya seperti musang gitu ya, tapi ya pokoknya bentuknya kira-kira itu. Ada yang bilang juga fox itu ada yang menerjemahkan serigala ya, tapi serigala itu sebenarnya kalau terjemahan lain wolf ya. Oke. Just explain the word. Ya, ya. Oh, hallelujah. Haleluya. Now, this was the story of Samson. Oh, ini gini, maaf. Ini maaf ya. Ini 1 sampai 5 bukan 1 dan 5. Maaf. Ya, ini baru 1 dan 5 ya. But Ya, I'm saya going to oke. Ini tuh gitu ya. Ya, diulang dulu yang 1 1 to 5. Ya, 1 sampai 5. Ya. Memang 1 to 5, tapi 1 to 5 itu bukan 1 2 5, tapi 1 sampai 5. Ya. Ini gini ya. Tetap ya, kita ulang aja dari awal ya, Bapak. 2, 1. Beberapa waktu kemudian dalam musim menuai gandum, pergilah Simson menuju istrinya dengan membawa seekor anak kambing serta berkata, aku mau ke kamar mendapatkan istriku. Tetapi ayah perempuan itu tidak membiarkan dia masuk. Kata ayah perempuan itu, aku telah menyangka bahwa engkau benci sama saya kepadanya. Sebab itu aku memberikannya kepada kawanmu. Bukankah aku lebih cantik daripadanya? Baiklah, Pak, ambil itu darimu sebagai gantinya. Lalu kata Simson kepadanya, sekali ini aku tidak bersalah kepada orang Filistin apabila aku mendatangkan celaka kepada mereka. Maka pergilah Simson, ditangkapnya 300 anjing hutan, diambilnya obor, diikatnya ekor dengan ekor, dan ditaruhnya sebuah obor di antara tiap-tiap 2 ekor. Kemudian menyalakan obor itu dan dilepaskannya anjing-anjing hutan itu tergantung yang belum dituai kepunyaan orang Filistin, sehingga terbakarlah tumpukan-tumpukan gandum dan gandum yang belum dituai dan kebun-kebun pohon zaitun.
Hallelujah. Haleluya. Now, when you read verse 1, Jadi ketika Bapak dan Ibu membaca ayat pertama, did you see something in verse 1? apakah Bapak dan Ibu memperhatikan sesuatu hal di ayat pertama itu? It was the time of wheat harvest. Itu adalah waktu penuaian gandum. When I read the Bible, Ketika saya itu membaca Alkitab, I don't rush it. saya itu tidak tergesa-gesa. And in the time of wheat harvest, Dan pada waktu penuaian gandum, what does it show us? itu menunjukkan apa sih kepada kita Bapak dan Ibu? The church of Jesus Gereja tubuh Kristus is in her days of great harvest. ada pada hari-hari penuaian besarnya. And for there to be a great harvest of souls, Dan agar dapat terjadi suatu penuaian besar akan jiwa-jiwa, there's got to be a revival. perlu ada kebangunan rohani atau lawatan. Because each time there is a revival, Karena setiap kali ada kebangunan rohani, there is a harvest of souls. ada penuaian jiwa-jiwa. That was why Itu adalah sebabnya kenapa Samson did what he did Samson melakukan apa yang dia perbuat in the time of wheat harvest. pada waktu penuaian gandum. The Lord said to me, Tuhan berkata kepada saya, and I'll keep saying it, dan saya akan tetap terus mengatakannya, that there is a mighty revival bahwa ada satu kebangunan rohani yang dahsyat underway in Indonesia. ini sedang menuju ke Indonesia, sedang istilahnya mulai bergerak terjadi di Indonesia. I didn't hear from anybody. Saya ini bukan dengan kata manusia, The Lord told me. tetapi Tuhan yang bicara kepada saya. The Lord told me Tuhan yang memberitahu saya this country bahwa negara ini there's going to be a mighty revival. akan ada suatu kebangunan rohani yang dahsyat. It's not by might, Dan itu bukan karena kekuatan, it's not by power, bukan karena kuasa, but by my spirit says the Lord. tetapi oleh Rohku. Demikianlah kata Tuhan. My spirit says the Lord. Demikianlah firman Tuhan. Api oleh Rohku. The harvest is here this morning. Dan hari ini Tuhan yang punya tuayan hadir di sini. Tuhan yang punya tuayan hadir di Indonesia. There's going to be a harvest of souls in Indonesia. Akan ada penuaian jiwa-jiwa di Indonesia. The Lord has sent to announce it to every nooks and crannies of this country. Tuhan telah mengutus saya untuk memberitakan dari ujung ke ujung. Revival! Setiap orang. Revival is here. Kebangunan rohani di sini di Indonesia, di Sidoarjo. That's why Itulah sebabnya you gotta be serious. Bapak dan Ibu perlu sungguh-sungguh, perlu serius. Why you ask yourself, Dan tanyakanlah diri Bapak Ibu why sendiri, has God chosen this country for revival? kenapa Tuhan memilih negara ini untuk satu lawatan? Anywhere God sees passion, Jadi dimanapun Tuhan itu melihat ada satu kehausan, kelaparan, anywhere God sees hunger for Jesus, dimanapun Tuhan itu melihat semangat untuk that is mencari, where He will send the revival. dan itulah tempat di mana Tuhan itu akan mengirimkan kebenaran itu. By God's special grace, Dengan anugerah Tuhan yang khusus, I'll be alive to see this revival. dan saya akan hidup untuk menyaksikan, melihat kebenaran itu. And Indonesians,
Dan Indonesia will say, he said it. dan akan berkata dia telah mengatakannya. How do you know God said a thing? Dan Bapak dan Ibu tahu bagaimana mengerti bahwa Tuhan itu sudah berbicara? What God says will come to pass. Karena ketika Tuhan berbicara, itu akan terjadi, tergenapi. You will be alive. You will be alive to see this. Bapak dan Ibu, saya berkata bahwa Bapak dan It's Ibu not going to be long. It's not going to be long. Bapak dan Ibu itu akan hidup dan melihat It's not going to be long. dan itu tidak akan lama lagi. Itu tidak akan lama lagi. Few years. Hanya dia berkata ini awalnya. Ini akan menyebar di mana-mana. Menyebar di mana-mana. Last week, Minggu lalu, while I was praying, ketika saya berdoa, I heard the word of the Lord. saya dengar suatu firman Tuhan. I'm going to send revival in Indonesia Aku akan mengirimkan satu lawatan ke Indonesia that will make governance easy. yang akan membuat orang itu mudah memerintah. Pemerintah itu dapat memerintah dengan baik. I'm going to bring revival that will promote good governance in Indonesia. Aku akan mengirimkan kebangunan rohani yang akan mendorong suatu pemerintahan yang benar di Indonesia. God, what is the connection between revival and governance? Dan saya bertanya, Tuhan, apa sih hubungannya antara kebangunan rohani, lawatan, dan pemerintahan yang baik? When I started meditating upon that word, I heard from God. Dan ketika saya mulai merenungkan firman itu, saya mendengar lagi dari Tuhan. Said the church Tuhan berkata bahwa gereja Tuhan will do most of the works, akan melakukan kebanyakan daripada pekerjaan-pekerjaan. and it will be easy for the government Sehingga itu akan menjadi mudah bagi pemerintahan to rule the nation. untuk memerintah bangsa Indonesia. The church will crush the mountains of opposition. Gereja itu akan meremukkan, menghancurkan gunung-gunung dan orang-orang yang menentang, kuasa-kuasa yang menentang. Everything that opposes good governance in Indonesia, the church will crush with revival. Jadi setiap perkara apapun, setiap hal apapun yang menentang pemerintahan yang baik itu akan dilanda oleh kebangunan rohani yang dibawa oleh gereja Tuhan. And governance will be very easy in this country. Dan itu akan menyebabkan pemerintah itu mudah memerintah dan memerintah dengan benar di Indonesia. Let me tell you, Izinkan saya beritahu, whenever you want to speak, dimanapun Bapak dan Ibu mau berbicara, speak what God is speaking. berbicaralah apa yang Tuhan katakan. What I say is what God is saying. Apa yang saya katakan, itu apa yang Tuhan katakan. I'm not saying it for anybody to pay me. Dan saya ini tidak sekedar ngomong supaya orang-orang itu membayar saya, kasih uang saya, enggak. But I'm telling you what will happen in this country. Tetapi saya beritahu akan apa yang akan terjadi di negara ini. Now, in verse 1, Jadi di ayat pertama, Samson moved at the right time. Simpson itu bergerak pada musim yang tepat. God will move the church Tuhan itu akan menggerakkan gereja at the right time. pada waktu yang tepat. God will move the church when there is harvest of souls. Tuhan itu akan menggerakkan gereja ketika ada penuaian jiwa-jiwa. Jesus said to his disciples, Tuhan Yesus itu berkata kepada para murid-muridnya, the harvest is very ripe. jadi tuaian itu sudah matang, ladang sudah menguning, siap untuk dituai. I'm sending you to go and reap. Dan saya mengutus kalian untuk pergi menuai. Now when God has made the harvest ripe for you, Jadi ketika Tuhan itu membuat tuaian itu telah matang buat bagi Bapak dan you Ibu, will not struggle to pack the harvest. Bapak dan Ibu tidak lagi bergumul untuk menjaring, menuai jiwa-jiwa. Because already they are ripe, set for Karena harvest. sudah matang, sudah siap untuk dituai. I think Indonesians are farmers. Saya percaya orang-orang Indonesia ini You know what I'm terkenal. saying? They are farmers. Ya ada, maaf bukan ini, petani. When the rice Petani, ya bukan. field is ready for harvest, Ketika sawah-sawah itu sudah menguning siap untuk dituai, it's easy for you to enter and cut it. ya Bapak dan Ibu itu akan mudah ya kalau masuk ke dalam But when it's not yet ready for sawah dan harvest, menuai. Tetapi kalau belum waktunya untuk menuai, you will struggle to pack the harvest. Bapak dan Ibu akan bergumul untuk dapat menuai. So Samson Jadi Simpson stood
up at the right time. Jadi bangkit dan berdiri pada waktu yang tepat. Now when you look at Samson, Jadi ketika Bapak dan Ibu melihat Simpson, let's forget about the bad story we know about Samson. jadi kita lupakan dulu ya kisah-kisah yang jelek, yang kurang bagus mengenai Simpson. But who was this Samson? Tapi Simpson ini sebenarnya siapa sih Bapak dan Ibu? Have you asked yourself, who was this Samson? Apakah Bapak dan Ibu pernah merenungkan siapa sih Simpson ini? Samson came as a result of prayer and cry of the people of Israel. Sebenarnya Simpson itu lahir daripada jeritan pergumulan bangsa Israel yang diperbudak oleh musuh. Because for a number of years, the people of Israel were under captivity, under oppression by the Midianites. Karena selama beberapa tahun bangsa Israel itu ditindas, dijajah oleh bangsa Midian. And when they cried to God for help, Dan ketika mereka ini menjerit kepada Tuhan untuk satu pertolongan, God sent an angel Tuhan itu mengirimkan satu malaikat to meet the mother of Samson. untuk menemui ibunya Simpson. Said, I'm going to give you a Nazarite. Dan Tuhan berkata bahwa aku akan memberikan kepadamu seorang nasir He's not going to drink wine. yang tidak akan minum anggur, He's going to be a holy person unto me. dan dia itu akan menjadi orang yang kudus bagi Tuhan, dikhususkan dari No Tuhan. razor will come on his head. Tidak ada silat, ya, tidak ada pisau cukur yang akan menyentuh kepalanya, Because he's a Nazarite unto the Lord. karena dia adalah seorang nasir bagi Tuhan. The Bible says, Alkitab berkata, at the fullness of time, dalam waktu kegenapannya waktu, Samson was given birth to. jadi Simpson itu dilahirkan. And he came with a spirit of might. Dan Simpson itu lahir dengan suatu roh keperkasaan. The kind of power and might we've never seen in any man before. That was what he carried. Dia itu membawa satu kekuatan, satu keperkasaan yang belum pernah ada pada manusia sebelumnya. Each time the spirit of God comes upon Samson, Dan setiap kali roh Tuhan itu turun hingga pada Simpson, he will do what 1 million people cannot do. dia itu akan melakukan hal yang bahkan tidak dapat dilakukan oleh 1 juta orang pun tidak dapat dilakukan. Now hear this. Jadi dengarkan hal ini. What does it mean? Itu artinya apa, Bapak dan Ibu? As God sent Samson, Seketika Tuhan itu mengutus Simpson, that is how the spirit of God will come upon the church. demikian pula lah ketika Roh Kudus itu akan turun pada gereja. If the spirit of God comes upon Samson, Ketika Roh Tuhan itu turun atas Simpson, Samson can lift this building from its foundation. ini saya percaya Simpson itu dapat mengangkat, ya, ini gedung ini diangkat dari fondasinya. He can lift the whole of this building from its foundation, just one man. Iya, satu orang aja, ya, ada ayatnya, dia mengangkat pintu gerbang kota, ya, Bapak dan Have you Ibu. seen that kind of strength before? Bapak dan Ibu pernah lihat nggak itu kekuatan seperti itu? That is the spirit that was upon Samson. Itu adalah roh yang ada pada Simpson. But let me tell you, Tapi izinkan saya beritahu, the church gereja Tuhan of today yang hari ini will do more than Samson. akan melakukan lebih daripada Simpson melakukan. We shall be full of power, Kita ini akan dipenuhi dengan kuasa, authority, otoritas, strength, kekuatan, and we shall do dan kita akan the impossible. melakukan yang mustahil, yang tidak mungkin bagi manusia. What looks impossible, Yang kelihatannya God mustahil, will use you and me to do in this generation. tetapi Tuhan itu akan menyuruh saya dan saudara untuk melakukannya di generasi ini. It's not by might. Ini bukan oleh kekuatan. When the spirit of God comes upon a man, Ketika roh Tuhan itu turun atas he seseorang, will cease to be the ordinary man he used to be. dia itu tidak lagi menjadi manusia biasa, enggak. All we need is the spirit. Jadi yang kita perlukan adalah roh Tuhan. Amin. As a worship leader, the spirit. As a worship leader, we need the spirit. Oh ya, ya saya katakan ya, kalau ada para pemimpin pujian penyembahan, nah kita perlu roh Tuhan. 3 weeks ago, 3 minggu yang lalu, I was talking to a woman, saya ini sedang berbicara dengan seorang wanita, and she was standing, dan dia ini berdiri, and I was standing. dan saya juga berdiri. While I was talking to her, Tetapi ketika she fell under the anointing. ketika saya berbicara dengan dia, saya tidak berdoa, saya tidak tumpang tangan, dia tiba-tiba rebah karena I pengurangan. didn't pray for her. Saya tidak berdoa berdua I was just talking to her, saya hanya berbicara dengan and she dia, fell under anointing. dan dia ini rebah, buk. Because I never believed Karena saya belum pernah percaya that it can happen like that. bahwa itu dapat terjadi seperti itu.
So I said, I'm sorry man. Jadi saya berkata, aduh tolong maaf bu, saya She angkat. stood up again. Saya ajak dia. And we started talking. Dan kita mulai She fell berbicara. again. Dia On the anointing. rebah lagi karena pengurapan. When you carry the presence, Ketika Bapak dan Ibu membawa hadirat Tuhan, nothing stands against you. tidak ada yang dapat bertahan menghadapi engkau. Nothing stands. Tidak ada yang dapat bertahan menghadapi engkau. I heard the story of a woman revivalist Dan saya mendengar suatu kisah mengenai seorang revivalist pembawa lautan wanita. by name Kendrick Kuma. Namanya Ibu Catherine Coleman. Siapa yang pernah dengar? Lambaikan tangan. If you walk to the airports, Kalau dia ini, Ibu Catherine Coleman ini berjalan ke airport saja. see how she was anointed. Dia ini If she walks to the dia airports, berjalan ke airport saja. everybody on that aisle will fall this way and this way. Orang-orang yang di sebelah kiri Not dan in church. kanannya, sebelah kiri kanannya itu akan rebah. She's going on the airport. Dia ini mau ke People are airport, falling under bukan anointing. ibadah. Karena orang-orang itu rebah karena pengurapan. The God of this generation Jadi Tuhan generasi ini wants to fill us with much more anointing. justru mau memenuhi kita dengan pengurapan yang lebih besar lagi. Amin. Because Karena the world can only respect the church of power. dunia hanya dapat menghargai, menghormati gereja penuh dengan kuasa. When we Amin. make noise, Kalau kita ini sekedar membuat and keributan we don't saja, carry power, kegaduhan saja, the tetapi tidak world will not respect menghormati, us. dunia itu tidak akan menghormati kita. But when we carry the fire of the Holy Ghost, Tetapi ketika kita membawa api Roh Tuhan, like in the days of the apostles, sebagaimana pada hari-hari raya Pentakosta, when the shadow of Peter healed the sick, bayangan Petrus menyembuhkan orang sakit, the world will respect Jesus in us. dunia itu akan menghormati Yesus Kristus Tuhan. The time is now. Gereja waktunya itu sekarang. The black magician will not hold that we serve a living God. Jadi dukun-dukun itu akan tahu bahwa kita menyembah Tuhan yang hidup. The occultists will surrender to God in church and say, I'm not more into occultism. Para penganut kuasa gelap itu akan menyerahkan hidup mereka kepada Yesus dan I berkata, have saya tidak lagi encountered menganut the kuasa living gelap. God. Oh, Saya telah Jesus. bertemu dengan Tuhan yang hidup. The season is now. The season is now. Dan musimnya adalah sekarang. The occultists will close and come to Jesus. Maka para penganut kuasa gelap itu akan berobat dan datang kepada Yesus, membuang The jimat-jimat. witch doctor will surrender and come to Jesus. Maka dukun-dukun itu akan datang dan menyerahkan hidup mereka kepada Yesus. The one doing black magic will surrender and come to Jesus. Orang yang pakai santet mantra guna-guna akan menyerahkan Because of the power in the church. karena ada kuasa yang ada pada gereja. Karena gereja itu punya kuasa. We need the fire, Lord. Kami perlu api itu Tuhan. And what happened? Dan apa yang terjadi? Samson had a wife. Samson ini seseorang itu yang punya istri. He has found a woman that wants to marry. Samson telah menemukan seorang wanita yang ingin dinikahinya. He has carried his parents to see the parents of the lady. Dan dia ini mau menemui calon mertuanya lah ya. Itu ayah dan ibu daripada perempuan itu. And they accepted Samson to marry the young lady. Dan ini diterima untuk menikahi istrinya ini. But at the time, Tetapi pada waktu itu, pada waktunya, the family changed their minds jadi ini tiba-tiba keluarga ini berubah pikiran and gave the woman dan memberikan adiknya gitu ya. that Samson gave her to another man to marry. Jadi di wanita ini udah diberikan ke laki-laki lain untuk dinikahi laki-laki lain. And Samson became very angry. Dan Samson ini jadi marah. Said, God will vindicate me today Dan Samson berkata, Tuhan akan membela saya dan membalas dendam sekarang. because they are the one that caused the problem. Karena yang bikin gara-gara itu mereka, orang I Filistin. will deal with the Philistines. Maka saya akan berurusan dengan orang Filistin. They will pay for what they have done to me. Mereka akan bayar, ya, akan tahu ya bayar harganya kalau mereka berurusan dengan And the saya. Bible says Dan Alkitab berkata bahwa Samson caught 300 foxes. jadi Samson itu menangkap 300 ya musa Listen, atau serigala. I'm coming to somewhere. Ya ini ada poinnya, ada maksudnya. And Sabar. he tied
sabar. The tail of the fox is like this. Dan dia itu mengikat buntutnya seperti ini ya, Tail to tail. Ya buntutnya itu diikat, saling diikat. Tail to tail. Buntutnya itu saling diikat, Bapak dan Ibu bisa bayangkan ya. And send the 300 foxes on fire, set them on fire. Dan membakar, yang menaruh obor dan membakar ekor dari And push them to the wheat harvest of the Philistines. Dan melepaskan serigala-serigala musang-musang itu ke tuayan gandum daripada orang Filistin. And the whole wheat farm got destroyed by fire. Sehingga akhirnya hasil penuaian gandum orang Filistin itu terbakar oleh api. What does it mean? Ini artinya apa? It's only when we carry the fire of the Holy Ghost, Hanyalah kalau kita itu membawa api Tuhan, in the unity of the Spirit, ketika kita itu memiliki persatuan dalam roh, we can cause revival across the barulah nation. kita dapat membawa lawatan ke seluruh negara. Amin. Ketika kita, itu adalah sebabnya kenapa hari ini An African is in your midst. di tengah-tengah Bapak dan Ibu ada seorang dari Afrika yang sangat jauh. In the days of revival, Yaitu adalah hari-hari kebangunan rohani. God will bring an American to Indonesia. Bahkan nanti pada hari-hari lawatan Tuhan He akan will bring an membawa African to Indonesia. orang Afrika ke Indonesia. He will bring an European to Indonesia. Membawa orang Eropa ke Indonesia. And cause revival. Kebangunan rohani. In all the provinces of Indonesia, there will be revival. Di provinsi-provinsi lain di Indonesia, di 38 provinsi terjadi lawatan. Yes. Dengarkan hari ini, We need to unite as a church. kita itu perlu bersatu sebagai gereja Tuhan. Let's unite as a body of Christ. Bersatu sebagai tubuh Kristus. Let's come together in unity. Ada unity, ini waktunya ada persatuan. And allow the Spirit to use us. Dan izinkan roh untuk memakai kita. On JKI, and this and that, we have to swallow those things and come together as the body of Christ. Ya, dan gereja, ya misalnya gereja GPI, GPDI, Let's come together. kita harus bersatu, amin. Together. Bersatu, We can cause revival together. bersatu, kita harus bersatu sama. Together. Bersama, bersatu, bersatu bersama. Kita bersama, kita bisa menyebabkan kebangunan rohani. Bersama, bersama kita bisa bersatu membangun lawatan Indonesia. Oh, Together. bersama, Together. bersatu. Me and you, we can cause revival. Bapak Ibu dan saya kita dapat menyebabkan kebangunan rohani. In the days of revival, Ada hari kebangunan rohani. God will break protocols. Tuhan itu akan melanggar tata cara, ya, aturan. If I tell you how I came to this country, Jika saya beritahukan kepada Bapak dan Ibu bagaimana caranya dapat saya datang ke Indonesia, you will know there is gold in heaven. Bapak dan Ibu akan tahu bahwa ada pertolongan Tuhan. More deep and has can you do the song a little? Boleh angkat pujian ini. Let's sing in the Spirit. Let's sing in the Holy Ghost. Mari kita menyembah dalam Just a little, worship God a little. Carry a person.
kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, Jehovah Sebaot, Anak Gembala, like the foxes. Sebagaimana rubah atau musang-musang tadi, God wants to send us. Tuhan itu mau mengirim kita, mengutus kita. I told my pastor friend, Saya beritahu kepada teman pastor saya gembala, say, help me. Let me know little about the foxes. ya tadi saya minta tolong ya, Listen. saya ingin tahu Listen, ya, by the way. apa karakteristik daripada rubah tadi. The fox Rubah itu is one animal that is clever. ini adalah satu jenis binatang yang ternyata cerdas, pintar, Bapak. Clever. Pintar. The fox is cunning. Jadi atau bahkan dalam ada yang bilang itu licik gitu. The Tapi cerdik. fox is resilient. Thus, when anything happens to the fox does not give up easily. Jadi kekuatan dari rubah tadi itu pantang menyerah. Ketika ada satu perkara, ada satu kekuatan, ada satu keadaan, itu rubah-rubah itu tidak mudah menyerah. The fox is playful. Dan kadang-kadang juga suka bermain-main. The fox is also mischievous. Tapi juga kadang-kadang agak licik, ya, agak jahat yang merugikan yang lain. Now hear this. Jadi dengarkan hal ini. God wants to cause revival. Tuhan itu ingin menyebabkan suatu lawatan. Because Karena many souls banyak jiwa-jiwa that are unrepentant yang sulit bertobat, yang belum bertobat, are still out there. ada di luar sana. And God is looking for people He can use like the fox of Samson. Dan Tuhan itu mencari orang-orang yang dapat Tuhan pakai sebagaimana rubah-rubahnya Simpson ini, And tie them 2 by 2 dan mengikat ekor-ekor mereka dua and send them to go and do the work Dan- of evangelism. mengutus mereka untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan seperti pekerjaan penginjilan, pemberitaan kabar baik. So we can destroy Jadi kita dapat menghancurkan the works of Satan. pekerjaan-pekerjaan si iblis. The wheat harvest Jadi tulayan gandum tadi was set on fire. itu dibakar oleh api. What does it mean? Itu artinya apa sih? God Tuhan wants to bring revival. ingin membuat suatu kebangunan rohani, suatu To lawatan set the whole continent of the world on fire. yang dapat membakar setiap benua dari benua di dunia dengan api. Hear this. Dengarkan hal ini, perhatikan hal ini. Today, Hari ini, you desire to go to Nigeria. Bapak dan Ibu itu perlu ya pergi ke Nigeria In time shall come. dan waktunya akan tiba. Other
other nations bangsa-bangsa lain will be coming to Indonesia. akan datang ke Indonesia. The Americans will come to Indonesia Maka orang-orang dari Amerika itu akan datang ke Indonesia because of the revival. karena ada kebangunan rohani. Africa will come to Indonesia Dan orang-orang Afrika itu bahkan akan datang ke Indonesia because of the revival. karena ada terjadi kebangunan rohani. Europe will come to Indonesia Orang-orang Eropa akan datang ke Indonesia karena ada kebangunan rohani. Orang-orang bule it shall come to pass. itu akan tergenapi. Indonesia shall be the center Indonesia akan menjadi pusat of global revival. kebangunan rohani seluruh dunia. I will not be a stranger at that time Dan ya puji Tuhan ya, saya tidak lagi because I'm here berdoa. already. Karena saya udah di sini I ya, will not be a stranger. saya bukan menjadi orang asing. I will not be a stranger. Dan akan ada yang mengundang, ayo datang Pastor Yosef, orang dah, ayo datang, Pastor Joseph, ayo datang ke sini, come to the country datang ke negara kita. because you were here. Karena When the Lord started doing the revival, you were here. ketika lawatan itu terjadi di Indonesia, kau ada di sini. Jadi akan ada undangan dari Pastor Joseph ke bangsa-bangsa lain, ya. Bangsa-bangsa lain ada undangan Pastor Joseph, ya. Siapa yang mau ikut Pastor Joseph ke bangsa-bangsa? Hallelujah. Haleluya. It's going to happen. Dan ini akan terjadi. Cakap, perhatikan. It's going to happen. Ini akan tergenapi. It's going to happen Akan terjadi. because Karena God will honor the feet of the righteous. Tuhan itu akan menghormati kaki daripada orang-orang benar. Let me tell you, Ada tertulis ya, berbagilah kaki daripada orang allow yang God benar. to honor your feet. Jadi saya beritahu ya, kita itu mau Tuhan itu menuntun langkah-langkah kita. Amin. Some people came to Indonesia because they want to come to Indonesia. Ada beberapa orang itu datang ke Indonesia itu karena mereka pengen datang ke Indonesia, misalnya liburan di Bali. Some people came to Indonesia because they were calling their friend, please, invite me to come to your country, invite me. Jadi mungkin ada orang yang itu melayani di Indonesia kayak berkata, tolong undang saya supaya saya bisa melayani di Indonesia. Kalau bisa saya mau jalan-jalan ke Bali misalnya. But some other came because God said go. Tetapi ada yang datang karena disuruh Tuhan dan Tuhan berkata, pergi. And one of those ministers that came because God said go to Indonesia. Dan saya termasuk hamba Tuhan yang pergi karena Tuhan berkata, pergi ke By the Indonesia. grace of God, Dan oleh anugerah Tuhan, everywhere I have been to, kemanapun saya sudah pergi, since I'm here, sejak saya berada di Indonesia ini, my ministry has been welcomed. jadi pelayanan saya itu disambut ya, di orang membuka pintu. Yesterday, Kemarin a small child came to me. ada anak kecil ya di Revival Center itu datang ke saya dan berkata I gave a prophecy. dan memberikan nubuat. Said, Pastor, Dan dia berkata, Pak Pendeta, Pendeta, this joy I see in you ada sukacita yang saya lihat padamu. will be an everlasting joy. Dan sukacita itu akan menjadi sukacita abadi. I knew it was not the child. Dan saya tahu ya, itu bukan sekedar kata anak-anak Because a kecil. child cannot say that. Karena itu bukan omongan anak kecil. So I heard the voice of God through a child. Jadi saya mendengar suara Tuhan yang berbicara melalui anak kecil yang kemarin. This joy in you Sukacita yang ada pada dirimu will be an everlasting joy. itu akan menjadi sukacita abadi. The joy of the Lord is my strength. 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 The joy of the Lord Sukacita dari Tuhan is our strength. itu adalah kekuatan kita. All through that yesterday,
Jadi sepanjang hari kemarin, the word of that small child was like a word from God to my heart. jadi firman yang disampaikan oleh anak kecil tadi itu bergema seperti suara Tuhan dalam hidup So saya. you will be happy all your life. Dan dia berkata bahwa gembala, bahwa kau akan bersukacita terus. The prophecy of a child. Sukacita itu akan menjadi sukacita abadi. And I saw all the children in the church gather me. Dan saya lihat anak-anak kecil di gereja itu berkumpul pada It saya. has never happened. Yes, they used to, but it has never happened. It was angels came in front of children. They gathered me all around. Jadi sebenarnya itu adalah malaikat-malaikat yang datang dalam bentuk anak-anak ya. Istilahnya dan Go, they don't want to go. They followed me. ya mereka itu mengikuti See, I saya, entered the car, they were still mengelilingi following me. saya sampai ke They mobil. say bye bye. They will say bye bye. Bye bye. Bye bye. They say bye bye. Bye bye. Kapan? Bye bye. They say bye bye. Dadah. It's okay. Bye bye. Bye bye. Dadah. In the days of his power, Pada hari ketika kuasanya dinyatakan, his people shall be willing. maka orang-orangnya, umatnya akan In mereka. the days of revival, Pada hari-hari kebangunan rohani, the church will be joyful. gereja akan bersukacita. The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord. Gereja No more bitterness. No more tidak ada bitterness. lagi kepahitan, tidak ada lagi kepahitan, No more bitterness. tidak ada lagi kepahitan. In the days of revival, Pada hari-hari kebangunan rohani, tidak ada lagi kepahitan, tidak ada lagi kepahitan. because the presence of the Spirit of God Karena kehadiran daripada Roh Tuhan brings joy. itu membawa sukacita. If you offend somebody and the Spirit comes on you, you will forgive the person because of the joy of the Spirit. Jadi kalau misalnya bapak dan ibu misalnya pahit dengan seseorang, kecewa dengan seseorang, tetapi bila Roh Allah ada di dalammu, bukan menangis, tidak menangis. Bila Roh Tuhan ada di dalammu, bukan menangis, tidak menangis. Bila Roh Allah ada, Allah mengampuni. Sekarang mari kita buka Alkitab kita Acts chapter 2. di kitab Kisah Para Rasul pasal 2. This is where I'm going to launch my message. Jadi ini tadi itu pengantar, tapi saya ini Acts of Apostles chapter 2, saya akan membawa pesan kita saya ini verse ke dalam 1 to 4. ke dalam apa landing ya, pendaratan gitu ya. Check Tujuannya Kisah Para Rasul 2. what happened in Judges 15. Jadi cek apa yang terjadi di It's exactly what happened in Acts chapter 2, verse 1 to 4. Jadi ini adalah apa yang terjadi The yang same fire digenapi pada Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 4. Kisah Para Rasul 2. The fire came upon the disciples. Jadi api itu turun di atas para murid-murid. We are the fox Dan kita ini seperti rubah-rubah itu, Bapak that Ibu, will cause the revival. yang membawa api lawatan. Samson chose the right animal, Jadi Simpson itu memilih binatang yang the tepat. animal that is clever, Jadi binatang yang cerdas, yang cerdik, the animal that is cunning, yang agak-agak licik lah gitu ya. the animal Cerdik, that is smart, yang cerdas, pintar, the animal can maneuver. yang dapat bermanuver. He didn't choose dull animal. Ya, dia tidak memilih anjing ya, He chose a very cunning animal. tapi memilih jenis rubah yang sebenarnya agak licik katanya. Let me tell you, Izinkan saya beritahu, for us to cause revival, untuk kita ini membuat kebangunan we rohani, must be
very cunning and smart. Kita itu juga perlu cerdik, perlu pintar. Amin, Bapak dan Ibu. Clever. Perlu pintar. Let's think faster than the devil. Dia lebih pintar daripada iblis. Think faster than the devil. Dia berpikir lebih cepat, And you will cause revival. dan Bapak dan Ibu akan membawa lawatan, menyebabkan kebenaran. Faster than the devil. God will make the church to think faster than the devil. Dan Tuhan akan membuat gereja berpikir lebih cepat daripada iblis. Now let me tell you. Jadi izin kasih beritahu, Do you know that every day Bapak dan Ibu tahu nggak bahwa setiap harinya the devil is working out the way to stop the church and revival? iblis itu berusaha untuk menghentikan gereja, menghentikan kebangunan rohani. But when the church is clever, Tetapi ketika gereja itu cerdas, memiliki hikmat, kebijaksanaan, kecerdasan rohani, they will not prevail. mereka pasti gagal. Our God will always be showing forth power and glory. Tapi gereja Tuhan ya akan selalu menyatakan kemuliaan, kekuatan dari Tuhan sendiri. Tuhan pasti menang. Tuhan tidak pernah gagal. Tuhan tidak pernah kalah. Let's read Acts chapter 2, Mari kita baca Kisah Para Rasul 2 verse 1 to 4. ayat 1 sampai 4. Ayat 1 sampai 4. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 4. Yang bisa lihat di layar, kalau nggak bisa buka Alkitab masing-masing. Ya, 2, 1. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah pada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka lalulah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Demikian firman Tuhan. That was a day Pada hari-hari Pentakosta. Pentakosta itu sebenarnya 7 hari. called the day of Pentecost. Ya, hari raya 7 minggu, hari raya minggu-minggu, hari raya Sabat atau Pentakosta. When the day was come, Dan ketika hari-hari itu genap atau mencapai puncaknya, there was a sudden mighty wind, tiba-tiba ada suatu tiupan angin yang perkasa, yang keras, and there was cloven tongues of fire dan ada lidah-lidah api upon everyone that was in that place. di atas setiap orang yang ada di tempat itu. This is the same day of Pentecost. Dan ini adalah hari Pentakosta yang sama. This is another day of Pentecost. Dan ini adalah Pentakosta ketiga. Ya, God is here to cause another revival. Tuhan ada di sini untuk menyebabkan satu kebangunan rohani. He will carry fire. Dan kau akan membawa api, lidah-lidah api. Like the fox that Samson used. Sebagaimana rubah-rubah yang dibawa oleh Simpson itu. So Jesus used the disciples Demikian pula Tuhan memakai murid-murid and put the same fire on them. dan meletakkan api itu yang sama di atas mereka. What happened? Dan